Kalau UAMI. Oke. Berdoa dulu. Selamat. Cepatlah. Oke lah. Selamat. Bilang Oke. Malam. Di. Ini kalau misalnya orang baca boleh sih, saya off cam sih. Rachel ya. Rachel mi off cam, Yokin nhau là. Bisa kebaca pikirnya. Kak khoan mày orang tanya. Selamat malam, nama saya Nicholas Siang. Hari ini mau mempresentasikan tentang kontrol audit dan SI. Berikut nama anggota saya. Lalan. Selamat malam, nama saya Nikosia. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang kontrol audit dan SI. Kelompok kami, Cok. Kelompok kami. Coba lu Selamat malam. Lu bilang. Udah, Hah? enggak apa-apa. Selamat malam, nama saya Nikosia. Saya akan mempresentasikan tentang kontrol dan audit SI. Berikut adalah list nama anggota saya. Nama saya Nikosia dan ada tulisan Budiman, Alicia Levana, Vincent T. Steve Kosman, dan David Wijaya. Latar belakang. Perkembangan zaman saat ini telah mendorong organisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan proses bisnis organisasinya. Keberadaan teknologi informasi mampu mendukung organisasi dalam memberikan informasi yang akurat, relevan, dan cepat. Sebuah sistem informasi akan dikatakan baik dan layak apabila sudah memenuhi standar dan adanya suatu tata kelola TI yang baik serta mengacu pada keefektifan penggunaan sistem tersebut yang dinilai berdasarkan kepuasan pengguna sistem. Berikut akan dilanjutkan oleh Alicia Levana. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama melakukan evaluasi terhadap pengelolaan teknologi informasi. Dan yang kedua, hasil yang diperoleh dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pembuatan kerangka kerja tata kelola TI yang disesuaikan dengan standar. Audit TI adalah pemeriksaan sistem infrastruktur, kebijakan, dan operasi teknologi informasi organisasi. Tujuan audit TI adalah untuk menilai efektivitas keseluruhan dari kontrol TI organisasi dan untuk memastikan bahwa organisasi mengelola aset informasinya dengan cara yang aman dan efisien. Audit TI adalah proses evaluasi sistem informasi organisasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa audit TI penting. Yang pertama, meningkatkan keamanan informasi, efisiensi, dan akurasi data, memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi peluang dan risiko. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vincent. Proses audit adalah pendekatan sistematis dan struktur yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi keakuratan laporan keuangan dan untuk memberikan pendapatan apakah laporan tersebut bebas dari salah satu material atau tidak. Lanjut.
Proses audit. Prosesnya biasanya mencakup langkah-langkah berikut. Assignment. Assignment dianggap sebagai dasar dari audit berfungsi karena mereka membantu dalam mengembangkan proses perencanaan audit individu. The assignment menyoroti peran internal auditor dalam identifikasi dan analisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi perusahaan, sehingga diperlukan sikap proaktif dari internal auditor dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Audit plan, perencanaan adalah fungsi dasar yang diperlukan untuk menjelaskan apa yang harus selesai. Mencakup anggaran waktu dan biaya, dan negara prioritas menurut tujuan dan kebijakan organisasi. Perencanaan audit atau audit planning dimulai dari identifikasi tujuan audit dan proses assessment selama setahun ke depan untuk menentukan fokus dan prioritas pelaksanaan audit. Preliminary review. Preliminary review audit atau sering disebut sebagai initial review audit adalah tahap awal dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor untuk memahami bisnis, sistem informasi, dan risiko yang ada pada entitas yang akan diaudit. Pada tahap ini, auditor akan mengumpulkan informasi dasar tentang entitas seperti organisasi, kegiatan bisnis, dan sistem informasi yang digunakan. Lanjut. Desain audit prosedur. Pada tahap ini, auditor IT harus mempersiapkan program audit daerah yang sedang diaudit. Pilih tujuan pengendalian yang dapat berlaku di setiap area, dan kenali prosedur atau kegiatan untuk menilainya. Tujuan program audit adalah perencanaan formal untuk meninjau dan menguji setiap area subjek audit yang signifikan diungkapkan sama fakta berkumpul. Tes kontrol. Prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi keefektifan operasi dari pengadilan dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji material pada asersi tingkat. Sifat prosedur audit mengacu pada tujuannya, yaitu pengujian, pengendalian, atau prosedur substantif, dan jenisnya yaitu inspeksi, observasi, penyelidikan, konfirmasi, perhitungan ulang, kinerja ulang, atau prosedur analitis. Substansi testing. Jika pengendalian ditentukan tidak efektif, substantif di pengujian mungkin diperlukan untuk menentukan apakah ada masalah material dengan informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam audit TI, pengujian substantif digunakan untuk menentukan akurasi dan kelengkapan informasi yang dihasilkan oleh sebuah proses atau aplikasi. Dokumen result. Pendokumentasian hasil audit merupakan langkah penting dalam proses audit karena memberikan bukti atas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dan menjadi dasar laporan audit atau melaporkan temuan. Communication. Nilai suatu audit sebagian besar bergantung pada seberapa efisien dan secara efektif hasilnya dikomunikasikan. Komite audit dimasukkan untuk memastikan komunikasi yang konstan di antara dewan auditor internal dan auditor eksternal, sehingga sering diadakan rapat komite dengan auditor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh David. Tahapan dalam proses audit. Tahapan pemeriksaan pendahuluan. Sebelum auditor menentukan sifat dan wilayah yang harus diuji, analisis risiko audit adalah bagian yang sangat penting setelah auditor harus memahami bisnis audit. Ini termasuk tinjauan kontrol internal. Tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini, audit mencoba mendapatkan informasi yang lebih mendalam untuk memahami kontrol yang digunakan dalam sistem komputer klien. Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil tinjauan harus digunakan untuk mengevaluasi apakah dapat mempercayai struktur kontrol internal. Tahapan pengujian kesesuaian. Pada tahap ini, akun dan saldo transaksi diperiksa secara rinci. Informasi yang digunakan adalah dalam file data yang biasanya diperoleh oleh perangkat lunak CAAT TTS. Metode database menggunakan CAAT dan pengujian substantif untuk memeriksa integritas data. Tahapan pengujian kebenaran bukti. Tujuan pada tahapan pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Pada tahap ini, pengujian yang dilakukan adalah mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data.
menilai kualitas data, mengidentifikasi ketidakkonsistenan data, membandingkan data dengan perhitungan fisik, konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan, serta penilaian secara umum atas hasil pengujian. Pada tahap terakhir ini, auditor diharapkan dapat mengevaluasi informasi yang dapat atau tidak mendukung ulasan mereka. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi auditor untuk diucapkan dalam laporan audit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tristan Budiman. Framework tata kelola dan strategi TI. Yang pertama itu ada alat dan teknik yang digunakan untuk audit TI. Audit TI atau teknologi informasi adalah jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai keamanan, keandalan, dan integritas sistem informasi suatu organisasi. Audit productivity tools. Inti dari proses audit adalah mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan menentukan apakah perlu ditingkatkan. Alat produktivitas auditor membantu auditor mengotomatisasi fungsi audit yang diperlukan dan mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan selama proses audit. Lalu ada sistem documentation techniques. Teknik sistem documentation ini penting bagi auditor untuk memahami dan mendokumentasikan sistem informasi organisasi atau klien selama fase analisis aplikasi dari proses audit. Kemudian ada CAATS atau Computer Assisted Audit Techniques. CAATS dapat membantu auditor dalam memeriksa, mengevaluasi, dan memeriksa data secara elektronik dan otomatis sehingga mempercepat proses audit dan meningkatkan efektivitas audit teknologi informasi. Oke, next. Yang kedua ada alat audit teknologi informasi perusahaan. Biasanya perusahaan menggunakan ready-to-use database. Contohnya seperti Microsoft Access ataupun spreadsheet application seperti Microsoft Excel. Ada juga yang menggunakan generalized audit software seperti ACL, IDEA, ataupun Monarch. Lalu ada yang ketiga, ada teknik audit teknologi informasi perusahaan. Yang pertama ada teknik audit TABK yang mengacu pada penggunaan alat dan teknik perangkat lunak komputer untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit TI. Yang kedua ada teknik audit TI manual, mengacu pada metode di mana audit didasarkan pada keahlian, pengetahuan, dan pengalaman auditor daripada alat ataupun perangkat lunak otomatis. Oke, next. Yang terakhir ada tata kelola framework. Tata kelola framework merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dari tata kelola perusahaan. Proses tata kelola framework TI diantara lain, yang pertama identifikasi tujuan bisnis dan strategi IT, yang kedua evaluasi kinerja TI, yang ketiga implementasi tindakan perbaikan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi kinerja TI. Selanjutnya manfaat dari tata kelola TI adalah next. Mendorong efisiensi proses bisnis dengan mengeliminasi proses yang redundant. Meningkatkan reliability dan ketersediaan layanan IT. Mempersingkat waktu respons IT dan mengurangi biaya layanan IT. Bagian selanjutnya akan disambung oleh Tiko.
Oke. Oke, saya akan off cam-nya. Jadi tiap bulan bu theo à? Iya, Cok. Lu mute anjing. Mikrofonmu aja tak buka. Gimana ya? Astaga, Niko. Kau mana Leo? Yang boy. Kau slide-mu yang terakhir loh. Bagian yang terakhir. Memang dah. 2 kali kerja lu. Memang. Ya ada. Ulang lagi. Yang ini. Yang terakhir lah, yang terakhir. Slide. Kau Ini. yang standar manajemen resiko itu. Sama Iya, kucing. iya. Itu. Terus saya screen lagi lah, Bang. Mana nih? Oh, Niko. Cậu béo chat aja le, on cái lại WA tụ bộ khó tiêu. Jadi ini on cam của le. On-cam lagi lah. Oh, Sasti. Gimana? Gue kira gue nggak mute loh. Cepat Niko. Formแล้วนี่ Berarti gue lanjut ke ini ya. Ya. Standar manajemen resiko. Salah mengelola resiko dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, penurunan nilai pemegang saham, rusaknya reputasi organisasi, pemecatan manajemen senior, dan bahkan pembubaran bisnis. Oleh karena itu, manajemen perlu mengadopsi perspektif proaktif terhadap manajemen risiko di lingkungan yang semakin beresiko. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit teknologi informasi merupakan suatu proses penting dalam memastikan keamanan dan efektivitas sistem informasi organisasi. Proses ini melibatkan berbagai alat dan teknik seperti ready-to-use database, spreadsheet application, dan generalist audit software. Sekian dari presentasi kita. Terima kasih. Udah? Udah. Yuk. Udah, BUMN. Soal? Ya, udah oke. Tadi punya aku oke gak? Oke. Nggak nampak kali. Niko-nya tadi. Lebih parah Niko. Ya udah oke. Keluar aja ya. Tris, lu edit gimana, Tris? Apanya? Edit. Lu kan pakai InShot. Bentar, kokonya ngetik. Gak jadi. Apa? Lu kan bisa edit. Lagian lu yang lain. Lu yang Stop pindah. recording Hena.
Itu tadi aku Perlu diedit juga mau stop atau enggak? tadi aku ada ngomong